Bab 589. Bercanda. Kecuali mereka menyerang orang biasa atau menimbulkan kekacauan besar, kalau tidak kantor keamanan tidak akan peduli. Karena dunia Budo adalah dunia Budo. Nada bicara Matteo Fang sangat dingin dan tidak berdaya. Dunia Budo adalah tempat yang berperaturan ketat, ini sangat sadis namun juga yang paling cocok untuk dunia Budo. Tidak peduli ada yang sesat atau bagaimana, kantor keamanan tidak akan mengubah perkembangan dunia Budo secara paksa. Karena ini adalah jalan kebenaran. Apakah sekte sesat seperti Brahma juga kantor keamanan tidak peduli? Jika menyerang pejuang, mereka tidak akan ikut campur, tapi kalau menyerang orang awam, pasti akan ikut campur. Bella Fang langsung putus asa. Ayah, kalau begitu bukankah kita sudah tidak ada harapan? Tidak, masih ada satu orang yang bisa menyelamatkan kita, hanya dia yang bisa menyelamatkan kita. Matteo Fang memandang ke kejauhan. Eric Qin hanya bisa menunggunya sekarang. Kenapa ketua asosiasi ke-6 mereka belum kembali? Ketua asosiasi pertama yang di luar pelindung mulai sebal. Dia tidak memahami kantor keamanan seperti Matteo Fang, dia masih khawatir Alexander Ye akan beraksi. Ketua asosiasi tenang saja, ada wakil ketua Brahma kita yang beraksi, juga ada mayat hidup, Eric Qin sudah pasti akan mati. Senior Brahma yang menunggu di situ tersenyum penuh percaya diri. Ketua asosiasi pertama menghela nafas, tidak banyak berbicara lagi. Dia memandang sisi lain dari luar pelindung situ lagi, sebuah cahaya muncul, Tuan Besar Keluarga Su dan kepala pengurus rumah sedang berdiri di antara kabut hitam dengan tenang. Dan orang ini, sebenarnya ada kemampuan seperti apa dia? Mata ketua asosiasi pertama bergetar, meskipun dia punya instrumen fase kesempurnaan pun juga tidak berani berdiri di kabut hitam. Saat menyadari tatapannya, kepala pengurus rumah tersenyum kepada ketua asosiasi pertama. Hati ketua asosiasi pertama semakin tidak tenang, samar-samar ia merasakan firasat buruk. Gawat, kantor keamanan tidak akan menyelamatkan kita lagi. Seiring berjalannya waktu, orang-orang di dalam pelindung mulai putus asa. Seharusnya kantor keamanan pasti ada melihat dan mengetahui kekacauan besar ini, sekalipun tidak ada yang melapor meminta pertolongan. Mana Eric Qin? Apakah dia tidak mempedulikan kalian lagi? Ada yang begitu gelisah. Orang-orang sekte Qin diam 1000 bahasa, namun tatapan mereka sangat yakin. Mereka percaya Eric Qin akan kembali. Dia saja sudah keluar dari sini, bisa jadi sudah kabur melarikan diri ke rumah lamanya di Provinsi Binzu. Ujar seseorang dengan dingin. Kita hanya buangan, sudah pasti akan mampus. Sing. Ada beberapa orang sekte Qin mengeluarkan pedang panjang dan memandang orang ini dengan dingin. Berani kamu menghina ketua sekte lagi? Kamu. Orang itu adalah ketua dari salah satu sekte kecil, biasanya ia sangat dihargai dan dihormati. Air mukanya tampak agak marah, tapi juga agak takut, ia pun diam tidak menjawab. Namun jelas sekali sikap tidak percaya dari matanya. Kalau bukan karena teman ketua sekte Qin membantu, dari awal kalian sudah mati di tempat ini, jadi manusia harus tahu membalas budi. Ujar Andri Zhu. Nona Zhu, kami juga tahu ini bukan salahnya ketua sekte Qin. Ada seorang orang tua menghela nafas, hanya saja siapapun tidak ingin mati. Sekarang semuanya begitu putus asa, sangat berharap ada yang bisa menyelamatkan kita. Kalau ada pahlawan yang benar-benar bisa turun dari langit dan menyelamatkan kita, aku keluarga Su akan berteman baik dengan dia selamanya. Keluargaku akan bersedia menyembah patung orang ini, diperlakukan seperti nenek moyang. Aku bersedia menjadikan diriku sebagai istrinya, asalkan Tuan tidak meremehkan. Ujar seorang wanita paruh baya dengan wajah tersipu. Aku baru 18 tahun, belum menikah, masih tidak ingin mati. Seorang gadis lainnya menangis keras, semuanya merasa putus asa. Ada yang datang. Di saat ini pula terdengar sebuah suara, semuanya mengikuti arah suara tersebut. Tampak sebuah sosok datang perlahan. Ketua asosiasi dan lainnya juga melihat akan hal ini. Siapa? Orang dari Brahma atau Eric Qin? Pejuang yang terkurung berdebar-debar. Sosok itu keluar dari kabut hitam perlahan dan menunjukkan wajahnya.
Para pejuang menunjukkan ekspresi putus asa. Orang yang datang itu penuh bekas jimat di tubuhnya, yang tak lain adalah Wakil Ketua Brahma. Ketua asosiasi dan lainnya tampak bersemangat. Wakil Ketua Brahma kembali, berarti Erikin mereka sudah mati. Wakil Ketua, di mana Erikin? Tanya senior Brahma yang agak heran melihat dia kembali seorang diri. Namun ada sesuatu yang lebih mengagetkan mereka lagi. Wakil Ketua yang dari tadi menundukkan kepala tiba-tiba bergetar, kemudian jatuh ke tanah, tubuhnya hancur tiba-tiba. Sebuah sosok bangkit berdiri dan perlahan mendekat. "Maaf, bercanda," ujar Erikin sambil tertawa. "Wakil ketua kalian sudah mati." Semuanya terkejut dan hening seketika. Ketua asosiasi pertama dan yang lainnya menganga, senior Brahma tidak berani percaya. Semua pejuang menunjukkan ekspresi kegirangan. Erikin yang menang. Tidak mungkin. Respon senior Brahma, kagetnya luar biasa. Kultivasi wakil ketua begitu luar biasa, serta ada bantuan dari mayat hidup, kamu tidak mungkin menang. Orang ini punya jurus golek, mungkin mereka ditipu oleh golek. Analisa ketua asosiasi pertama. Ternyata begitu. Senior Brahma jadi lebih tenang. Ia bergumam, kedua tangan bergoyang. Seketika 4 penjuru dipenuhi kabut hitam, dengan cepat belasan naga raksasa kabut hitam muncul. Senior Brahma mengulurkan tangan menunjuk, semua naga hitam meraung dan menerjang ke arah Erikin. Dalam sekejap kabut hitam di mana-mana, naga raksasa menutupi langit. Erikin malah tidak bergerak, sekilas muncul tatapan meremehkan di matanya. Gruh. Satu persatu naga hitam menubruk tubuh Erikin, ketebalan kabut mencapai puncak, dalam sekejap menutupi tubuh Erikin. Apa yang sedang dilakukan Erikin? Memaksakan diri melawan hawa kabut busuk ini. Tidakkah terlalu sembrono? Semuanya membelalakan mata kebingungan. Mereka tahu seberapa menakutkannya hawa kabut ini, yang hampir bisa meleburkan emas dan mematahkan besi. Erikin malah demikian. Hehe. Senior Brahma juga tertawa dingin, ia mengira Erikin pasti akan mati, tidak dapat diragukan lagi. Hawa kabut mereda perlahan, sebuah sosok itu kembali tampak. Hanya begini saja. Erikin menepuk lengan bajunya, bagaikan sedang membersihkan debu. "Sini aku ajari satu cara." Kemudian Erikin meniup angin. Di saat yang bersamaan kabut hitam di 4 penjuru mulai bergerak, bagaikan air yang mendidih. Kemudian kabut hitam tersebut menghilang dengan kecepatan yang dapat dilihat semua orang. Melihat ini semua, senior Brahma terkejut hingga bola matanya hampir meloncat keluar. Mantra sudah terpecahkan. Kemudian ia melihat lagi mayat wakil ketua yang hancur. Dia segera berbalik arah melarikan diri tanpa mempedulikan apapun lagi. Dia tahu seberapa seramnya menggunakan jurus mayat hidup. Tapi saat ini Erikin malah masih hidup, yang juga berarti dia lebih menakutkan daripada mayat hidup. Bahkan Erikin sudah mencapai fase kesempurnaan. Namun belum berapa jauh dia berlari, Erikin sudah menangkapnya dengan mudah. Tubuh senior Brahma ini langsung mengeluarkan api, ia berteriak dengan mengerikan dan tergeletak ke tanah. Air muka ketua asosiasi pertama dan lainnya juga berubah. Kalau melihat kondisi seperti ini, orang-orang Brahma pasti sudah mampus, lalu bagaimana dengan 3 orang ketua asosiasi mereka? Tidak perlu panik, kita masih ada instrumen fase kesempurnaan, kita bisa membunuhnya bersama. Ujar ketua asosiasi pertama untuk menenangkan mereka. Saat ini pejuang yang terkurung sudah kehabisan tenaga, jika 5 ketua asosiasi beraksi bersama untuk membunuh Erikin, pasti bisa meraih kemenangan kembali. 5 orang tersebut menerjang ke arah Erikin. Sedangkan di dalam pelindung, para pejuang yang tadinya sudah lega pun mulai tegang lagi. Itu adalah 5 orang Grand Superior Master yang mendekati fase kesempurnaan, ditambah dengan 5 instrumen fase kesempurnaan, sekali lagi Erikin harus 1 melawan 5. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.